Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E yang beranggotakan saya sendiri Zamratul Haifa dengan rekan saya Elsa Ramadhani Marzah, Dio Permana Agung dan Handevi Ramadhani. Di sini kami akan membahas tentang analisis interaksi quercetin terhadap enzim CO2 melalui molecular docking dengan studi bandingnya yaitu kurkumin. Selanjutnya yaitu latar belakang. COX2 merupakan enzim penting dalam proses inflamasi dan menjadi target utama dalam pengembangan obat antiinflamasi. Senyawa alami seperti kurkumin dan quercetin diketahui memiliki potensi sebagai inhibitor alami COX2. Dengan menggunakan pendekatan molecular docking, kita dapat mengevaluasi potensi interaksi dan afinitas senyawa tersebut terhadap target enzimatik. Dengan tujuannya yaitu menganalisis potensi senyawa alam sebagai inhibitor COX2 menggunakan molecular docking. Yang kedua yaitu mengasah keterampilan kerja kelompok dalam merancang, melaksanakan, dan mempresentasikan hasil studi in silico. Yang ketiga yaitu membandingkan afinitas dan jenis interaksi quercetin dan kurkumin terhadap COX2. Baik, pada docking ini digunakan software yaitu Paymol, Autodox, dan Lickplot. Untuk file protein yaitu 5IKR, itu dapat kita download pada web PDB, dan file kurkumin dan quercetin itu dapat kita download pada web PubChem. Nah, pada tahap pertama, protein dan ligan alaminya, di mana komponen yang kita gunakan itu tanpa air untuk mempermurah biaya dari komputasi. Nah, untuk file protein dan juga ligan dilakukan pada display sequence. Selanjutnya kita ekstrak masing-masing, kita simpan, dan file protein dan ligannya itu yang terpisah. Tahap kedua, ligan alami dan target untuk menentukan binding atau pocket atau tempat peningkatan ligan di protein, di mana untuk redocking kita lakukan autodox tool. Nah, kita masuk pada autodox tool, yaitu proses redocking. Yang pertama, kita klik file preference dan kita set. Pada setnya itu kita ganti alamat startup directory dengan alamat dokumen 1 dan kita set, terus kita dismiss. Nah, yang pertama kita buka file target protein di Autodox tool, kita klik file read molecule, kita pilih protein PDB dan kita open. Selanjutnya kita klik edit hidrogen polar only dan oke. Nah, selanjutnya kita klik lagi edit hidrogen more non-polar, dan selanjutnya edit chargers add Coleman chargers. Nah, selanjutnya select nama molekular. Itu kita pilih grid molekular, choose, dan kita pilih reseptor, select molekul, dan oke. Nah, reseptor tadi kita simpan sebagai reseptor PDBQT langsung pada directory kerja. Nah, selanjutnya kita klik ligan, input, dan open, kita pilih ligan alami. Nah, kita klik ligan, output, dan save sebagai PDBQT. Nah, selanjutnya kita pilih grid, set map, types, kita klik lagi choose ligand. Nah, selanjutnya untuk membuat grid box, kita klik grid box. Nah, kita simpan file output grid dimension file tadi, itu kita pastikan simpan grid boxnya itu sebagai grid txt. Nah, selanjutnya simpan file config docking itu, kita klik docking, output, dan final config txt. Nah, kita buka file config dengan notepad, terus kita tambahkan teks 2 baris di bawah. Selanjutnya untuk menjalankan docking lewat Autodox Pina, selanjutnya file kita gunakan ini dianalisis hasil dockingnya. Baik, selanjutnya yaitu analisis dan visualisasi hasil docking dapat menggunakan software Paymol dan Lickplot, di mana kita pilih dari file data doc ligand sebagai output dari Autodox Pina tadi, lalu kita lihat data energi aktivasi peningkatannya. Jika negatif itu merupakan peningkatan antara reseptor yang terbaik. Kemudian kita pilih di mana pada kasus ini atau modul yang terbaik yaitu pada modul 1. Nah, lalu kita salin ke file logbook yang baru, kemudian kita save sebagai PDBQT. Selanjutnya, untuk melihat hasil docking, kita bisa melihat visualisasinya antara ligand dan reseptor, yaitu dengan cara membuka file Paymol, kemudian buka reseptor. Lalu kita buka file ligand, kita tampilkan polar konteksnya. Lalu kita visualisasikan bentuk ligand interaksi antara ligand dan juga reseptornya. Nah, di mana
kita dapat hasil berupa surface visualisasinya yang terlihat pada slide. Nah, untuk 2D-nya, untuk 2D visualisasinya, bisa kita buka file link plotnya dan akan muncul hasil yang tertera pada slide. Selanjutnya saya akan membahas hasil docking. Yang pertama, ligand alami. Dapat dilihat data pada slide, nilai dalam kilokal per mol atau afinitasnya menunjukkan kekuatan interaksi ligand dengan protein. Model yang terbaik yang diambil yaitu adalah model pertama, karena pada model pertama semakin negatif nilai afinitas semakin kuat dan stabil ikatan antara ligand dengan protein. Kemudian RMSD kurang dari 2 Armstrong. Artinya posisi ligand pada model itu adalah model terbaik. Baik RMSD LB maupun UB yang kurang dari 2 Armstrong menandakan model tersebut valid. Kemudian ikatan H. Garis putus-putus kuning dari atom H ke atom O menunjukkan ikatan H. Selanjutnya, cincin aromatik yang sejajar menunjukkan interaksi pi dengan pi. Kontak rapat antara bagian karbon nonpolar menandakan interaksi hidrofobik. Yang kedua, hasil docking kurkumin. Sama seperti ligand alami, kurkumin juga memiliki mode terbaik pada mode 1. Dengan afinitas yang semakin negatif, maka semakin kuat dan semakin stabil ikatannya. Kemudian visualisasi kurkumin. Interaksi hidrogen ditandai dengan garis putus-putus kuning pada gambar sebelah kiri dan garis putus-putus yang berwarna hijau di sebelah kanan. Asam amino yang tidak berikatan dengan kurkumin itu membentuk lingkungan hidrofobik. Dan asam amino yang berada di dekat cincin kurkumin itu kemungkinan berinteraksi aromatik bisa berupa pipi stacking. Selanjutnya, sel docking quercetin. Quercetin juga memiliki mode terbaik pada mode 1. Visualisasi quercetin, ikatan hidrogen quercetin itu pada O2 dan O5 yang di kurkumin berikatan dengan asam amino ser 530. Itu memiliki interaksi hidrogen. Dan asam amino yang tidak berikatan, residu asam amino yang tidak berikatan dengan kurkumin membentuk lingkungan hidrofobik. Kemudian, residu asam amino yang berada di dekat quercetin seperti P, TYR, atau TRP itu tidak terbukti memiliki PP stacking. Selanjutnya, analisis dan perbandingan. Yang pertama itu binding affinity. Binding affinity ini menunjukkan kekuatan interaksi ligand dengan protein. Ligand yang dianalisis itu ligand alami, kurkumin, quercetin, kemudian didapatkan 9 mode. 9 mode ini menunjukkan posisi ligand berorientasi di situ aktif protein ataupun enzim. Untuk ligand alami itu memiliki negatif 9,1, kurkumin memiliki min 7,6, quercetin memiliki min 7,9. Semakin negatif nilai binding affinity, maka semakin kuat dan stabil interaksi ligand dengan enzim COX2 itu. Namun hal ini belum dapat dipastikan untuk potensi selektif inhibitornya. Perlu juga dilihat interaksinya dan juga posisi ligandnya. Kemudian dapat dilihat bahwa ligand alami memiliki satu ikatan hidrogen, kurkumin memiliki 5 ikatan hidrogen dengan 2 interaksi hidrofobik, kemudian quercetin memiliki 3 ikatan hidrogen dengan 13 interaksi hidrofobik. Walaupun kurkumin ini memiliki ikatan hidrogen lebih banyak daripada quercetin, quercetin ini memiliki lokasi ligand yang lebih stabil karena langsung berikatan dengan serin yang merupakan situs aktif dari enzim COX2. Kesimpulannya, yang pertama yaitu membandingkan 3 analog ligandnya dalam binding affinity dan lokasi ligandnya berinteraksi di protein. Yang kedua, secara implisit menunjukkan bahwa keterampilan dalam merancang, melaksanakan, dan mempresentasikan studi in silico telah diasah. Yang ketiga, kurkumin melalui analognya menunjukkan afinitas pengikatan yang baik terhadap COX2 dengan pembentukan interaksi yang memfasilitasi pengikatan pada situs aktif. Jenis interaksi spesifik yaitu ikatan hidrogen dan hidrofobik. Untuk saran, perlu dilakukan validasi lebih lanjut melalui uji in vitro dan in vivo untuk memastikan aktivitas biologis quercetin terhadap COX2 secara nyata dalam sistem biologis. Yang kedua, perbandingan dengan lebih banyak senyawa standar antiinflamasi dapat memperkuat posisi quercetin sebagai kandidat inhibitor COX2. Yang ketiga itu penelitian lanjut juga dapat difokuskan pada modifikasi struktur quercetin untuk meningkatkan afinitas dan selektivitasnya terhadap COX2. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.